Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Rahmawati, NIM 181910501007. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan membagikan jawaban saya terkait soal ujian akhir semester dari mata kuliah Perencanaan Pertanian Industrial. Di sini yang pertama ada soal terkait bahwa ilmu perencanaan wilayah itu merupakan salah satu disiplin ilmu yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jadi di sini saya akan menjelaskan aspek tersebut disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah. Jadi dalam ilmu perencanaan wilayah ini mempelajari berbagai macam bidang keilmuan. Di antaranya yaitu ada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam mewujudkan suatu wilayah yang memiliki aspek perekonomian yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri maupun mampu memasok kebutuhan untuk wilayah lain. Sehingga dibutuhkan salah satunya yaitu perencanaan wilayah pertanian industrial, di mana dalam perencanaan pertanian industrial ini berfokus terhadap keberlanjutan pertanian. Adapun aspek yang relevan pada perencanaan wilayah pertanian industrial yaitu yang pertama ada aspek ekonomi. Pada aspek ini, penerapan pertanian industrial yang ditujukan dengan memproduksi secara maksimal dengan menggunakan teknologi yang tepat. Yang kedua, ada aspek lingkungan, sistem keberlanjutan yang mampu memelihara sumber daya alam secara stabil untuk lingkungan, baik itu fungsi ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selanjutnya pada aspek sosial, ini perencanaan pertanian industrial mampu mencapai kesejahteraan. Nah, selanjutnya yang kedua penjelasan terkait beberapa metode perencanaan wilayah. Berikut contoh aplikasinya, yaitu yang pertama ada analisis entropi. Analisis ini biasanya untuk mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri pada suatu wilayah. Nah, untuk melihat analisis ini untuk melihat tingkat perkembangan suatu wilayah dan data yang digunakan adalah data PDRB. Kemudian analisis ini digunakan untuk mengetahui pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Selanjutnya ada analisis location question atau LQ. Nah, analisis location question ini merupakan teknik penghitungan untuk mengetahui sektor itu basis ataupun non basis dengan membandingkan persentase sumbangan sektor pada kawasan tersebut. Nah, pada analisis ini terdapat LQ kurang dari 1 bahwa sektor tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Yang kedua, apabila LQ sama dengan 1, maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif yang sama dengan rata-rata ke semua daerah. Selanjutnya, apabila LQ lebih dari 1, artinya sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan komparatif yang lebih dari rata-rata atau dengan kata lain merupakan sektor basis. Nah, selanjutnya analisis specialization index memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yaitu sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil dari analisis LQ. Pada SI ini digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Selanjutnya untuk analisis LI itu atau localization index merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Kemudian selanjutnya ada analisis Shifter. Analisis Shifter ini merupakan teknik analisa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian yang ada di beberapa wilayah yang berbeda. Dari analisis ini kita juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan berbagai sektor lain yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah perekonomian yang ada di wilayah tersebut mampu berkembang secara cepat atau lambat. Selanjutnya ada analisis gravitasi atau analisis gravity. Analisis ini menggambarkan interaksi antara dua atau lebih yang memiliki gejala fisik dalam satu daerah. Kemudian besar interaksi yang ditentukan dari besaran daerah tersebut seperti lapangan kerja, total pendapatan, luas bangunan, dan banyaknya fasilitas dengan tolak ukur jumlah penduduk dan lain-lain. Selanjutnya, pertanyaan ketiga terkait sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Di sini saya akan memberikan ilustrasi terkait konsep perencanaan tersebut yang memiliki perspektif dengan mempertimbangkan peran, yaitu yang pertama mempertimbangkan peran lingkungan hidup dan ekosistemnya. Jadi dalam melakukan sebuah perencanaan kita harus mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup ini yang di dalamnya terdapat makhluk hidup yakni manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, tanah, dan lain-lain. Di dalam lingkungan hidup tersebut terdapat timbal balik yang dapat berlangsung karena setiap unsur dari lingkungan hidup tersebut dapat menjalankan fungsi ekologinya, yaitu fungsi untuk memelihara keseimbangan proses kehidupan dalam lingkungan. Nah, sehingga dalam perencanaan wilayah dibutuhkan perencanaan berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang mampu menjaga lingkungan hidup. Kemudian untuk menjaga lingkungan hidup itu kita harus memaksimalkan potensi sumber daya alam sehingga mampu memberikan hasil perencanaan wilayah yang baik. Selanjutnya dengan mempertimbangkan perubahan iklim global. Jadi emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global sehingga fenomena tersebut memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Maka sangat diperlukan upaya mitigasi untuk menangani pengaruhnya pada pembangunan wilayah dan kota. Kemudian adanya perubahan iklim global tersebut memberikan dampak diantaranya terjadinya krisis pangan, krisis air, dan meluasnya penyakit yang dapat menular. Kemudian dengan mempertimbangkan partisipasi dan peran masyarakat setempat. Jadi partisipasi dan peran masyarakat ini merupakan suatu aspek yang penting dalam melaksanakan perencanaan wilayah karena dalam sebuah wilayah itu kan terdapat penduduk yang memiliki kebutuhan dan keperluan seperti sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan kehidupannya sehari-hari. Nah, dengan begitu diperlukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Kemudian masyarakat ini dipertahankan karena adanya nilai kultural dan budaya yang agraris pada masyarakat, serta peran masyarakat dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan ini dibina oleh institusi terkait. Jadi saling bersinergi antara masyarakat dan institusi. Selanjutnya, dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang ini terdapat dokumen RT/RW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis, di mana masing-masing dokumen ini memiliki keterkaitan dengan pertanian industrial. Jadi yang pertama ada penyusunan RT/RW. Di sini penyusunan RT/RW ini disusun dengan memperhatikan kaidah perencanaan yang meliputi asas keselarasan, keterpaduan, kelestarian, dan keserasian keberlanjutan.
Selanjutnya, penyusunan RDTR. Di sini sesuai dengan kebutuhan RT/RW kabupaten atau kota, perlu dilengkapi dengan mengacu lebih detail dalam pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten atau kota. Pedoman RDTR ini memiliki muatan materi yang lebih lengkap, yakni terdapat peraturan zonasi yang berfungsi sebagai pengendalian pemanfaatan ruang dan dapat menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RTBL, di mana pada dokumen RTBL ini merupakan perencanaan penetapan pada kawasan atau blok yang memiliki fungsional yang bertujuan untuk terciptanya kawasan yang harmonis antara kegiatan utama dengan kegiatan di suatu kawasan. Pada RTBL ini merupakan dokumen untuk pengendalian penataan bangunan dalam suatu lingkungan atau kawasan tertentu yang memenuhi syarat penataan bangunan yang mencakup perbaikan kualitas lingkungan dan pemenuhan syarat bangunan serta perwujudan perekonomian. Nah, selanjutnya ada RTR kawasan. Di sini RTR kawasan ini merupakan kawasan strategis wilayah kabupaten atau kota yang merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkungan kabupaten atau kota terhadap ekonomi, sosial, dan budaya ataupun lingkungan. Jadi untuk penentuan kawasan strategis ini baik itu kabupaten atau kota sifatnya lebih bersifat indikatif untuk keterkaitan dengan pertanian industrial, yakni dengan adanya dokumen-dokumen perencanaan tersebut kita mampu mengetahui potensi dan perwujudan dari suatu wilayah yang peruntukannya sebagai kawasan pertanian sehingga kita mampu melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan aspek pertanian berkelanjutan yang nantinya mampu menjadikan sektor pertanian yang potensial di suatu kawasan tersebut. Nah, itu tadi jawaban dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah perencanaan pertanian industrial. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.